Hujan rintik-rintik yang mengguyur Kabupaten Kulon Progo 15 Januari lalu tak menghalangi kelompok Posdaya dari 18 kota untuk berkunjung ke Kulon Progo. Mereka melakukan studi banding bersama Ketua Yayasan Mandiri Profesor Dr. Haryono Suyono. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka ulang tahun Yayasan Mandiri ke-18 yang dipusatkan di Yogyakarta. Dalam kunjungan ini, anggota kelompok Posdaya dari 18 kota melihat langsung kemajuan Posdaya di Kulon Progo. Mulai dari kelompok usaha kecil makanan ringan, budidaya lele, kerajinan rumahan, hingga pembinaan balita dan pendidikan anak usia dini. Ada juga kelompok Posdaya lansia yang tampak tetap segar di usia lanjut karena rajin berolahraga dan membimbing cucu-cucu mereka. Tim Liputan TV Posdaya Deklarasi menandai bergabungnya kelompok autisme ke Posdaya Terpadu yang berlangsung di Gedung Granadi Kuningan, Jakarta dimeriahkan dengan penampilan kreativitas kaum disabilitas dalam berkesenian. Peserta didik dari sekolah siswa terpadu, yakni para penyandang disabilitas yang salah satunya autis, memukul Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNIKS, Profesor Dr. Haryono Suyono dan para undangan yang hadir. Wardatul Iza, seorang autis siswa SMK di Jakarta, menampilkan kemampuannya membuat puisi. Pada kesempatan ini, Wardatul diwakili Ciptono, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Semarang, Jawa Tengah, dalam membaca puisi karyanya berjudul Calon Presiden. Ku tak tahu bagaimana masa depan. Masa depan mungkin lebih baik, baik yang cerah atau yang gelap. Kursi sang raja, raja yang tak dipanggil raja, masih banyak masalah, masalah seribu dan tak tahu tak terhingga hingga akhir. 200 jutaan harapan masih panjang. Presidenku berganti, mengganti janji yang tepati harapan. Hal yang sama ditampilkan Karisma Rizky Perdana, seorang autis siswa SLBN Semarang, Jawa Tengah, yang mampu menghafal berbagai tempat, kejadian, sosok penting di dunia, lagu daerah, dan lainnya. Iya, luar biasa. Nomor kendaraan, Lampung, Jambi malu karena nomornya B. Kepala Sekolah SLBN Semarang, Jawa Tengah, Ciptono mengungkapkan anak-anak autis penyandang disabilitas memiliki banyak kelebihan. Keterbatasan di suatu sisi adalah kelebihan di baliknya. Mereka memiliki kemampuan lebih dalam bidang tertentu yang kadang tidak dimiliki anak-anak biasa. Untuk itu, anak-anak seperti itu tidak boleh disisihkan, karena bakat dan kreativitasnya bisa berguna untuk bangsa dan negara Indonesia. Sri Sukiyarti, TV Posdaya melaporkan. Hasil karya seniman lukis Kulon Progo dan mohon Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono. Batik geblek khas Kulon Progo kini menjadi simbol status sosial. Siapa yang memakai batik geblek, pertanda mereka adalah orang terpandang. Sebagaimana orang memakai baju korpri adalah para pegawai negeri, sama halnya pemakai batik geblek adalah para pegawai negeri. Maklum saja, Pemda Kabupaten Kulon Progo memang telah mewajibkan para PNS memakai batik geblek pada hari-hari tertentu. Tujuannya agar produksi batik geblek meningkat. Dan memang terbukti dalam 2 tahun produksi batik geblek meningkat dari 2.000 yard menjadi 2.700 yard. Bagi kalangan produsen batik, kesan bahwa pemakai batik geblek adalah PNS memang benar adanya. Dan ini kesannya menjadi elitis sekaligus membatasi orang lain di luar PNS memakai batik geblek.
Karena itu, kalangan produsen membuat motif khusus yang tidak mengesankan batik pegawai negeri. Terus ini geblek yang saya kombinasi itu bukan geblek monoton. Kalau geblek yang lainnya itu dibuat semacam korpri, Pak, khusus untuk pegawai ataupun anak-anak sekolah. Namun ini geblek ini saya kombinasikan agar orang awam memakainya itu tidak malu, kasarnya seperti itu. Bukan pegawai kok memakai geblek, itu kadang malu. Seperti bukan pegawai memakai korpri. Tapi untuk geblek batik korpri ini kami kombinasi dengan abstrak biar masyarakat awam yang lainnya memakainya itu enak, nyaman. Tim Liputan TV Posdaya melaporkan. Posyandu Plus yang mewadai aktivitas warga di bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan perekonomian sejatinya perwujudan dari percepatan pencapaian target Millennium Development Goals atau MDGs 2015. Bupati Cep-Cep Mukhtar menjadi contoh penggerak pencapaian target MDGs di Jawa Barat. Hal ini disampaikan Ketua Persatuan Pemuda Tama Republik Indonesia atau PWRI, Profesor Dr. Haryono Siono saat silaturahmi jajaran PWRI Kabupaten Cianjur dengan Bupati Cep-Cep Mukhtar Soleh belum lama ini. Profesor Haryono menegaskan kiprah Bupati Cep-Cep Mukhtar dalam menyejahterakan masyarakat dengan mendorong fungsi dan peran pos pelayanan terpadu atau posyandu plus pantas mendapatkan ajukan jempol. Bupati Cianjur Cep-Cep Mukhtar Soleh mengatakan sejatinya posyandu plus Cianjur sudah bergerak secara masif dan mendapat perhatian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Kabupaten Cianjur. Pihaknya telah menganggarkan dana sebesar 10 juta rupiah per RT di seluruh Kabupaten Cianjur. Dana itu untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit dan biaya pendidikan gratis anak keluarga miskin, seperti untuk biaya ongkos berangkat sekolah, baju seragam, sepatu, dan lainnya. Program anggaran dana 10 juta rupiah untuk keluarga miskin ini pertama kali di Indonesia. Sri Sugiarti, TV Posdaya melaporkan. Ketua Yayasan Dhamma Mandiri Profesor Dr. Haryono Siono mengunjungi Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, Masjid Dalilatul Iman di Kampung Tahunan Umbul Harjo, Yogyakarta pada Minggu sore 13 Juli 2014. TPA Dalilatul Iman ini merupakan binaan mahasiswa Universitas Carnawijaya Taman Siswa Yogyakarta. Dalam kunjungannya di TPA Dalilatul Iman, Profesor Dr. Haryono Siono turut bermain dan bernyanyi serta menyaksikan sejumlah anak yang sedang menghafalkan Al-Quran. Anak-anak yang hafal ayat-ayat suci Al-Quran diberikan hadiah oleh Profesor Haryono Siono. Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial ini berharap TPA yang dikelola para mahasiswa pendamping Posdaya ini bisa mengembangkan TPA dengan menerima santri dari luar kampung Tahunan Umbul Harjo, Yogyakarta. Masjid ini bisa pada bulan-bulan puasa ini mendatangkan santri dari tempat-tempat lain yang tidak sempat mengadakan kursus-kursus semacam ini. Sehingga bukan saja ini dari sekitarnya, tetapi juga dari kampung-kampung lain yang tidak mendapat kesempatan itu. Tim TV Posdaya melaporkan. Untuk membangun karakter bangsa, Himpunan Pandu Pramuka Hureda atau HIPRADA akan mengadakan program Bina Remaja. Pembinaan ini menyasar semua lapisan masyarakat Indonesia untuk menanamkan jiwa kepramukaan kepada generasi muda dengan mengadakan kegiatan kepemudaan. Menurut Ketua Umum Pengurus HIPRADA, Profesor Dr. Haryono Siono, terkait program binaan remaja tidak hanya kegiatan saja, tapi falsafah kepanduan yang dibubuhkan dalam buku Pemuda Berjiwa Pramuka. Buku ini akan dibagikan kepada generasi muda di seluruh Indonesia, baik yang anggota pramuka maupun yang bukan pramuka. Karena belum tentu anak mudanya menjadi pramuka, tetapi dengan membaca buku kecil ini diharapkan generasi muda mempunyai jiwa kepanduan, sehingga mereka menyatu dengan gerakan pramuka dan bisa membentuk gugus depan di wilayahnya. Oleh Bapak Menko untuk mengeluarkan buku-buku kecil, buku-buku panduan yang ditujukan kepada para anggota pramuka maupun juga kepada para pemuda Indonesia, remaja Indonesia, agar mereka berjiwa pramuka, berjiwa kepanduan, sehingga dengan sendirinya biarpun tidak seluruhnya menjadi anggota pramuka, tetapi jiwanya tetap mempunyai jiwa kepanduan. Sehingga dengan demikian maka rapat pleno nanti akan menelurkan dua produk besar di samping konsolidasi organisasi, yaitu produk untuk bantuan dan kerjasama
antara Hiprada dengan Gerakan Pramuka, dan produk bagaimana Hiprada yang tersebar luas dan mantan pandu-pandu di seluruh Indonesia ini bisa berkolaborasi dengan masyarakat luas untuk membangun karakter bangsa melalui jiwa kepanduan. Sri Sugiyarti Junaidi melaporkan. Ketua Yayasan Mandiri Profesor Dr. Haryono Siono membuka bazar Ramadan di halaman Asrama Mahasiswa Asmadewa Universitas Sarjana Wijaya, Taman Siswa, Yogyakarta, Minggu 13 Juli 2014. Bazar Ramadan ini diselenggarakan oleh sejumlah kelompok posdaya dari Kampung Tahunan Umbul Harjo, Yogyakarta. Berbagai macam produk kelompok posdaya dijual dalam bazar tersebut. Di antaranya makanan ringan atau kue, kerajinan kulit, kerajinan tas kain perca, kain batik, dan lainnya. Profesor Haryono Siono yang juga mantan Kepala BKKBN ini meninjau bazar yang menampilkan berbagai macam kerajinan hasil karya dari sejumlah kelompok posdaya. Haryono Siono terkesan dengan kerajinan dompet dari kulit dan kain batik jumputan. Dalam sambutannya, Profesor Haryono Siono menyatakan senang dengan peran Universitas Sarjana Wijaya Taman Siswa atau UST Yogyakarta yang telah berhasil mengembangkan pos pemberdayaan keluarga atau posdaya, sehingga seluruh kampung di sekitar kampus UST telah ada posdaya. Profesor Haryono Siono berharap posdaya yang sudah ada ini dikembangkan lagi sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas. Dan matur nuwun Pak Rektor. Nah ini sekaligus saya malah kepingin Pak Rektor ini, tadi saya tanya, katanya sekitar kampus sudah semuanya mempunyai posdaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. TV Posdaya melaporkan. Dengan resmi dilantiknya pasangan Soekarwo Saifullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk kedua kalinya, masa bakti 2014 hingga 2019, Ketua Yayasan Mandiri Profesor Dr. Haryono Siono berharap posdaya di Jawa Timur akan lebih berkembang. Profesor Haryono menuturkan, Yayasan Mandiri sangat mendukung visi dan misi Gubernur Soekarwo, yakni wong cilik bisa gemuyu, mengentaskan kemiskinan serta mensejahterakan rakyat. Pada tahun 2014 ini, berbagai program posdaya akan segera dikembangkan di Jawa Timur dengan menyasar keluarga miskin. Sebagai bentuk kepedulian, Yayasan Mandiri akan mengucurkan kredit tabur puja yang disalurkan kepada anggota posdaya di Provinsi Jawa Timur. Profesor Haryono menuturkan, kredit ini untuk modal usaha mendorong ekonomi produktif yang menguntungkan. Diharapkan anggota posdaya yang memiliki usaha tidak lagi menerima bantuan gratis, sehingga bisa menjadi pengusaha yang sukses tapi bekerja keras dan cerdas. Mulai membagikan kredit-kredit keluarga-keluarga miskin sehingga mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang berarti, tidak lagi menerima bantuan-bantuan gratisan tapi bekerja keras dan cerdas. Tim TV Posdaya melaporkan. Rapat Koordinator Posdaya Jawa Tengah Wilayah 1 yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, selain memaparkan hasil pencapaian yang sudah dilaksanakan LPPM perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah 1 selama periode tahun 2013, rakor ini juga membahas target dan pencapaian untuk tahun 2014, serta persiapan lomba posdaya pada tingkat wilayah, regional, dan tingkat nasional, yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun Yayasan Mandiri ke-19 tahun 2015. Pada kesempatan ini, Ketua Yayasan Mandiri Profesor Dr. Haryono Siono menjelaskan, apa yang menjadi sasaran di tahun 2014 adalah membentuk, membina, dan mengisi posdaya. Karena posdaya itu seperti gerakan bisa muncul dan mudah hilang. Sehingga pembentukan posdaya pada tingkat pertama adalah mengganti posdaya yang non-aktif, kemudian harus menambah jaringan yang lebih luas. Profesor Haryono Siono mengingatkan, ukuran keberhasilan dari nilai-nilai MDGs atau Human Development Index atau HDI adalah banyaknya yang ikut menjadi peserta posdaya, bukan kualitas. Selain itu, pendekatan pelayanan kepada keluarga dan menampung keinginan masyarakat untuk mandiri. Haryono berharap agar program posdaya tidak dianggap sebagai saingan. Sebaiknya program itu diresmikan untuk diketahui oleh pejabat daerah. Menyinggung rencana lomba posdaya, Profesor Haryono Siono memberikan gambaran, lomba posdaya harus menyangkut pembentukan, perluasan ke desa sekitar, partisipasi pemuda, pengisian di bidang kesehatan dan wirausaha, serta partisipasi lembaga keuangan.
Profesor Haryono menegaskan, lomba ini akan mengukur bagaimana Posdaya memberi informasi untuk hidup sehat kepada masyarakat. Posdaya akan menghidupkan posyandu yang ada di desa-desa, karena posyandu itu sekarang hidup segan mati tak mau. Sri Sugiyarti, TV Posdaya melaporkan. Posdaya yang menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan masyarakat di Jawa Timur akan berlanjut setelah pasangan Soekarwo Saifullah Yusuf secara resmi telah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk yang kedua kalinya masa bakti 2014 sampai 2019. Pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sidang paripurna bersifat istimewa DPRD Jawa Timur. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan akan melanjutkan semua program pengentasan kemiskinan yang selama ini sudah terlaksana. Pak Gubernur dilantik untuk masa jabatan kedua dan mudah-mudahan pengembangan pengentasan kemiskinan, pengembangan Posdaya di pedesaan akan lebih marak karena pada tahun ini kita mulai mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih berarti untuk melaksanakan visi dan misi Pak Gubernur tadi, yaitu cilik besok kemuju, anak orang kecil bisa mengentaskan kemiskinan dan mandiri. Dan proses itu sekarang sudah mulai memasuki beberapa kabupaten dan dalam waktu singkat Provinsi Jawa Timur, insya Allah Posdaya terselenggaraan. Mantan Kepala BKKBN Profesor Dr. Haryono Suyono disebut oleh Mendagri sebagai mitra yang membantu pemerintah dalam program tersebut selama ini. Profesor Haryono Suyono mengatakan harapan masyarakat Jawa Timur cukup besar ke pasangan gubernur dan wakil gubernur yang sudah dilantik ini. Terlebih Posdaya yang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat akan semakin luas cakupannya. Tim Liputan TV Posdaya melaporkan. Ketua Yayasan Dam Mandiri Profesor Dr. Haryono Suyono dalam waktu dekat akan menemui Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti untuk menyampaikan gagasan pembentukan kampung wisata Posdaya di Kota Yogyakarta. Demikian disampaikan oleh Profesor Haryono Suyono ketika memberikan sambutan di hadapan pengurus Posdaya dan masyarakat dalam pembukaan Pasar Murah Yayasan Dam Mandiri dan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa di Kampung Tahunan Umbul Harjo, Yogyakarta. Profesor Haryono Suyono menuturkan, berbagai macam produk kerajinan telah diproduksi oleh puluhan kelompok Posdaya di kota Yogyakarta. Hasil kerajinan ini berpotensi untuk mendatangkan wisatawan, sehingga di masa mendatang di kampung-kampung yang memproduksi berbagai macam kerajinan dan produk makanan, akan didatangkan wisatawan dari luar kota Yogyakarta untuk melihat langsung proses produksi dan sekaligus berbelanja. Seperti halnya hasil kerajinan kulit dan batik jumputan kelompok Posdaya Kampung Tahunan Umbul Harjo, Yogyakarta. Posdaya ini berpotensi untuk tujuan wisata. Setiap hari Sabtu dan Minggu sejumlah wisatawan dari luar Kampung Tahunan akan didatangkan. Sedangkan untuk mempromosikannya, kelompok Posdaya ini akan dibuatkan brosur. Kan semacam pusat-pusat kunjungan wisata. Karena kehebatan Yogyakarta itu adalah wisata. Nah, di kampung-kampung wisata itu kemudian ada produk-produk unggulan seperti batik, jumpit, makanan, dan sebagainya. Ya, kemudian kampung-kampung itu kita bikinkan brosur, Pak Lurah. Kita bikinkan brosur dan pada hari-hari Sabtu atau Minggu kampung-kampung itu terbuka untuk kunjungan wisata. Tim TV Posdaya melaporkan. Untuk membangun karakter bangsa, Himpunan Pandu dan Pramuka Ureda atau HIPRADA akan memberikan program filosofi kepanduan Baden-Powell, seperti berlatih bersama-sama, saling percaya, saling memberikan kepada teman, dan semua falsafah kepanduan. Ketua Umum Pengurus HIPRADA, Profesor Dr. Haryono Suyono berharap agar filosofi kepanduan Baden-Powell dijadikan falsafah anak muda Indonesia dalam menghadapi persahabatan dunia dan globalisasi yang terjadi di Indonesia. Penerapan filosofi ini pun tidak saja teori kepramukaan, tetapi jiwa kepanduan sehingga hidup dan jiwa generasi muda sama dengan pramuka. Anak-anak muda Indonesia
yang mungkin tergabung dari berbagai organisasi dan tidak masuk ke dalam gugus depan pramuka, mereka itu pada akhirnya nanti insya Allah akan beramai-ramai membuka gugus depannya. Kalau perlu nanti studi bandingnya ke Pramuka Sailendra yang mempunyai gugus depan lapangan, karena ternyata dengan adanya persaingan organisasi yang macam-macam, gugus depan Sailendra itu tetap utuh sebagai pramuka. Padahal biasanya sudah ganti baju, lalu organisasinya menjadi organisasi macam-macam. Ini tetap. Nah, inilah contoh. Barangkali nanti gugus depan Sailendra akan menjadi contoh dari grup kedua dari program yang kita jadikan pengembangan jiwa kepanduan kepada anak muda Indonesia. Studi banding penerapan filosofi ini dikombinasikan dengan Pramuka Sailendra yang mempunyai gugus depan lapangan. Dengan adanya saingan macam-macam organisasi, gugus depan Sailendra tetap utuh sebagai pramuka. Dalam hubungan ini, Hiprada akan mencoba kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Sri Sugiyarti, Junaidi melaporkan. Akhir minggu ini kita akan memperingati Hari Koperasi 12 Juli 2014. Ironisnya, beberapa hari yang lalu, Undang-Undang Koperasi justru dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan Masyarakat Koperasi sibuk menyusun rancangan undang-undang baru yang akan mengarahkan dan melindungi gerakan koperasi di Indonesia. Demikian diungkapkan Ketua Yayasan Dam Mandiri Profesor Dr. Haryono Suyono. Profesor Haryono menegaskan gerakan koperasi selain memerlukan aturan yang menggariskan struktur dan mekanisme, juga memerlukan jiwa, budaya, dan semangat gotong royong. Inilah yang kemudian dirumuskan dalam aturan-aturan hukum yang memberikan arah dan dinamika gerakan koperasi untuk kesejahteraan rakyat, membangun jiwa, budaya, dan semangat koperasi dalam suasana persaingan bukanlah upaya yang mudah. Secara naluriah, setiap orang ingin menjadi paling unggul dan nomor satu. Setiap orang ingin menjadi Superman. Jarang yang mengusahakan kehadiran suatu super tim yang mempunyai jiwa kebersamaan dan berjuang untuk kemenangan seluruh tim secara keseluruhan. Gagasan untuk maju ini perlu diikuti dengan apresiasi oleh seluruh anggota tim yang akhirnya menimbulkan nilai positif yang menjalar kepada masyarakat. Perkembangan itu akan menghasilkan budaya gotong royong, saling menghargai yang kemudian menjadi aturan yang sesungguhnya bukan untuk membatasi, tetapi untuk mengingatkan bahwa kebersamaan menjadi pedoman bersama, menjunjung tinggi sebagai kemenangan bersama. Profesor Haryono Suyono menuturkan karena prinsipnya adalah kemenangan bersama, maka segala keuntungan suatu koperasi yang diraih oleh kelompok sejak awal selalu memberi perhatian kepada keuntungan yang bisa dirasakan langsung oleh seluruh anggota agar ada perasaan yang makin mematri pada kepercayaan bahwa kebersamaan tetap memberi perhatian kepada sumbangan pribadi tetapi merata untuk semua anggota secara adil. Dengan prinsip dan semangat itu, marilah kita peringati Hari Koperasi 2014. Sri Sugiyarti, TV Posdaya melaporkan. Konvensi Posdaya yang digelar di Balai Ru UGM diramaikan dengan beragam pelatihan. Jumlahnya ada 18 jenis pelatihan sesuai dengan ulang tahun Yayasan Dam Mandiri ke-18. Di antara jenis pelatihan adalah pembuatan tambang plastik dari plastik bekas yang dilakukan oleh Posdaya Sauyunan Kabupaten Bogor. Ada juga pelatihan budidaya lele super intensif dan pelatihan pembuatan garam untuk skala rumahan. Menurut Derajat Widyaiswara dari Balai Diklat Perikanan Tegal, pembuatan garam yodium bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dengan memanfaatkan halaman rumah. Bahan bakunya adalah air laut dengan kepekatan minimum 20 derajat PE. Kemudian dialirkan pada meja kristal yang terbuat dari lembaran triplek dan seng di bawah matahari langsung. Lembaran-lembaran triplek yang sudah dikelilingi pralon kemudian ditutup dengan terpal plastik. Bahan lain yang digunakan untuk pembuatan garam ini adalah ramsol atau yodium.
Ramsol berfungsi sebagai pembersih dan pemutih garam. Dalam proses produksi garam, waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan garam ini selama 72 jam atau 3 hari. Setelah itu, air garam yang sudah berada di meja kristalisasi akan menjadi garam-garam yang berkualitas dengan kandungan yodium 30 hingga 80 ppm. Menurut Derajat, pada lahan garam berukuran 4 x 6 meter, bisa memanen garam sebanyak 40 ton. Tim Liputan TV Posdaya melaporkan. Produk-produk kerajinan tangan yang dipajang di Desa Giripeni, Wates, Kulon Progo ini tampaknya sederhana. Tetapi berkat tangan dingin Ibu Budiman, produk-produk ini sudah masuk ke supermarket dan menjadi pilihan keluarga dalam berbelanja. Bersama kelompoknya, ia memproduksi beragam bantal guling, gendongan bayi, tas, dan lain-lain. Menurut Ibu Budiman, awalnya pembuatan kerajinan ini hanya iseng-iseng. Tapi ternyata ada yang berminat dan bisa dijual. Jadilah ia bersama kawannya di kelompok Posdaya memproduksi beragam kerajinan ini untuk dijual. Saya kan berawal dari iseng-iseng Pak, iseng-iseng buat anak. Terus ada tetangga yang lihat, kok katanya bagus lucu. Terus saya coba buat satu lusin, saya bawa ke arisan, kok alhamdulillah terjual. Terus teman bawa selusin terjual. Terus saya ya udah daripada ini ternyata ada yang berminat, saya buat dan akhirnya saya masukkan ke sekolah-sekolahnya, mereka pada menerima. Jadi ya alhamdulillah sekali sebulan itu saya bisa membuat itu sampai 30-40 keset minimal. Ini berapa rata-rata? Kalau saya jualnya 35. Apa yang dilakukan Ibu Budiman adalah contoh dari sekian banyak kreativitas ibu-ibu Posdaya dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif. Dari bahan yang ada di sekitarnya dan menjadi barang antik dan menarik untuk dijual untuk kebutuhan masyarakat lokal. Dengan sedikit sentuhan kreativitas dan seni, maka barang-barang ini mampu menjadi penopang ekonomi keluarga dan membuka lapangan. Tim Liputan TV Posdaya melaporkan.